iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridina law'atal iradah wa yuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini, hingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingganya berkat apa yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bersama-sama menunaikan kewajiban yang diwajibkan atas kita. Dan sekiranya kemudian kita menambah keilmuan kita, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tertuju untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi salah satu sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah, kalam musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal al-khamisu. Kemudian hadis yang kelima. Hadis yang kelima di dalam bab muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Jadi bab hadis yang kelima di dalam bab bagaimana kita menjaga sunnah dan adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis yang ke-167 dari kitab Riyadhus Shalihin. Dikatakan bahwasanya al-khamisu an Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, muttafaqun alaih. Hadis yang kelima yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Abdillah Nu'man bin Bashir, bahwasanya kata beliau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, muttafaqun alaih. Wa fi riwayat li Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana hatta ka'anna ma yusawi bihal kidah hatta ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada ayyukabbira fara'a rajulan badiyan sadruhu faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Hadis yang kelima ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir, bahwasanya beliau mengatakan, aku mendengar baginda Rasul bersabda, la tusawwunna sufufakum, tidaklah kalian, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tusawwunna sufufakum, yakni meratakan ataupun meluruskan saf-saf kalian. Ini perintah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita menyempurnakan saf kita di dalam salat. Makanya kata ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna sufufakum, tidaklah kalian meratakan dan merapikan saf-saf kalian, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, au kalau kada juaneh jar baginda Rasul,
la yukhalifannallaha baina wujuhikum, atau kalau kada ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan membuat kalian saling berselisih. Artinya pentingnya kita menjaga yang namanya rapatnya shaf kita, ratanya shaf kita, bagaimana kita bujur-bujur menjaga tentang kerapian shaf kita di dalam sembahyang. Makanya di sini baginda Rasul menegaskan la tusawunna, pakai kemudian ada yang namanya lam taukid. Artinya dikuatkan lagi lawan baginda Rasul. Tidaklah kalian, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bujur-bujur meratakan dan merapikan shaf-shaf kalian. Karena di dalam hadis lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang biasa dibaca imam disambat lawan imam bila hendak sembahyang, sufufakum baina tasfiyata sufuf min tamami iqamatil shalah. Itu yang pernah dia ucapkan lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sufufakum, ujar baginda Rasul, ratakan dan luruskan saf kalian. Sufufakum. Kenapa demikian? Faina tasfiyata fis sufuf, karena sesungguhnya meratakan, merapatkan dan barisan di dalam shaf, la tusawnu sufakum faina tasfiyatu sufuf min tamami iqamatis shalah, karena dengan begitu itu adalah salah satu cara kita untuk menyempurnakan salat kita. Sebab di dalam hadis lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di antara shaf kita sembahyang tadi entah ada celaknya kah, atau ada yang kosong, atau ada yang renggang kada rapat, maka ujar baginda Rasul, aku melihat di situ syaitan bermain-main di antara kosongnya atau kosong shaf itu, nah yang sela-selanya yang ranggang-ranggang, nah di situ syaitan, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermain-main di dalam shaf, sehingganya kita kada khusyuk di dalam sembahyang. Makanya kita diperintahkan untuk bujur-bujur meluruskan shaf. Makanya kayak apa kita bujur-bujur rata, bujur-bujur rapat, sehingganya kada ada yang renggang di antara shaf kita. Di antara yang diajarkan oleh para ulama kita, sebagaimana di dalam riwayat lain di dalam hadis ini, ketika di riwayat Muslim dikatakan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana hatta ka'annama yusawi bihal kidah. Jadi bahwasanya ujar Sayyidina Nu'man bin Bashir, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana, baginda Rasul itu meluruskan dan merapatkan saf kami, hatta ka'annama yusawi bihal kidah, seakan-akan baginda Rasul itu meluruskannya pakai anak panah. Jadi kayak kita meluruskan menembak anak panah, lurusnya anak panah itu ditembakkan, dan kayak itu kemudian baginda Rasulullah SAW meluruskan safnya para sahabat. Jadi kededanang ibaratnya kededanang bemaju, kededanang bemundur, semuanya bujur rata. Makanya kemudian diajarkan oleh para ulama tentang bagaimana ulama mengajarkan kita untuk meluruskan shaf itu disamakan di tumitnya. Jadi kayak wadah kita ini kan ada sejadah nih. Jadi andak di mana yang kemudian beandak tumit kita supaya sama. Mungkin di garis yang putih ini atau di garis di bagian biru sejadah nih. Pokoknya di situ beandak tumit, situ semuanya tumitnya beandak. Karena kalau tumitnya sama, pasti lawaknya sama. Karena kalau ibaratnya biar batis itu panjang kah, pendek kah, tapi kalau ukurannya tumit, maka shaf kita itu pasti lurus, pasti sama, pasti rapat. Kalau menghitung dari jari-jarinya, nah itu bisa jadi beda. Karena ada yang panjang batis kan, ada yang pendek, itu yang kemudian mulai kada sama. Tapi kalau semuanya disamakan dari tumit, di bagian biru itu misalnya, atau di bagian putihnya kah, yang di sajadah kita di masjid nih, maka insya Allah shaf kita itu akan bujur-bujur rata, rapi barisannya, rata barisannya, sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merapikan shafnya para sahabat. Jadi diukur dari belakang, dari tumit.
Jadi semuanya sama. Makanya kemudian saat Sayyidina Nu'man bin Bashir mengatakan seakan-akan baginda Rasulullah SAW meluruskan soft kami menggunakan anak panah, artinya lurusnya kayak anak panah, lurus sama buju-buju rata. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu tsumma kharaja yauman. Kemudian dia karena rancaknya baginda Rasul meratakan soft para sahabat, baginda Rasul SAW mengira bahwa sahabat ini kada perlu lagi diatur. Sampai ujar Sayyidina Nu'man bin Bashir suatu hari saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, ujar baginda Rasul, faqama, kemudian berdiri hendak menjadi imam. Hatta kada ayu kabbira, sampai kemudian ketika baginda Rasul hendak mengangkat takbir, fara'a rajulan badiyan sadruhu faqala ibadallah la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Pas baginda Rasul jadi Nu'man Bashir nih, pas baginda Rasul hendak angkat takbir, fara'a rajulan, maka baginda Rasul melihat di antara shaf tadi ada satu laki-laki badiyan sadruhu, yang dadanya lebih maju dari sahabat yang lain. Berarti soft tadi kada rata. Ini dada aja nih ketahuan lawan baginda Rasul, saking kemudian ratanya soft yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika melihat itu baginda Rasul berkata, ujar baginda Rasul, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kalian, ujar baginda Rasul, meratakan dan meluruskan soft kalian, aula yukhalifanallahu baina wujuhikum, atau kalau kada, ujar baginda Rasul, Allah akan membuat kalian saling berselisih. Hanya kayak apa kita menjaga soft kita di dalam sembahyang. Ketika kita menjaga soft kita di dalam sembahyang sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya menjadi tolak ukur sempurna atau kadanya sembahyang kita, tetapi itu pun kemudian mengolah kita sesama muslim, sesama yang kita ada di sini itu saling ibaratnya kadada berselisih, semuanya sama, karena seujar baginda Rasulullah SAW, kalau kita di dalam soft kita kada sama, kada rapi, ada yang maju, ada yang mundur, apa segala macam, maka itu bisa jadi sebab Allah Subhanahu wa taala membuat kita saling berselisih. Tapi kalau kita bisa menjaga soft kita rapatkan, itu sudahlah menjadi kesempurnaan kita di dalam sembahyang. Kemudian ibaratnya apa, syaitan kada kau bermain-main sehingga kita lebih khusyuk di dalam sembahyang kita, dan jelas kita lebih rukun, lebih damai ketika kita bisa benar-benar menjaga soft kita dalam keadaan yang rapi dan lurus. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama, sebagian guru-guru kita bahkan mengatakan sejadah yang kita bawa nih, kalau kita bawa sejadah, kadang itu bisa jadi penyebab renggangnya di dalam sholat. Karena bisa jadi ketika kita membawa sejadah seorang lah boleh rumah, tapi kalau misalnya di bersamaan gak ada masalah. Kadang ada orang, ajar guru-guru kita nih, kadang ada orang yang membawa sejadahnya ganal lebar kan, imbah baandak di gasan sembahyang deh. Jadi lalu orang hendak menjajak itu ngalih karena sejadah orang tadi. Jadi yang seharusnya bisa rapat malah kemudian jadi ranggang karena ada sejadah tadi. Tapi kalau misalnya bersamaan sejadahnya dijajak ada apa segala macam, ada masalah. Kadang orang nyaman hendak menjajak sejadah kita tadi. Lalu yang seharusnya bisa rapat, maka soft kita malah jadi renggang. Jadi kalau sekiranya nih, kalau dengan kita memakai sejadah kemudian maulah soft kita ranggang kada rapat, mending kemudian kada usah dipakai. Tapi kalau misalnya artinya kita pakai sejadah, tetap pakai sejadah, tapi orang disuruh beparak, artinya ayo rapatkan gitu, nah itu kada masalah. Terkadang ada orang pakai sejadah tapi berdiam aja, jadi orang hendak beparak merapatkan soft itu kada nyaman, karena takutan terjejak sejadah orang tadi. Kalau sekiranya mudarat, maka lebih baik ditinggal aja. Tapi kalau sekiranya tetap bisa merapatkan sholat, itu kada masalah. Jadi pentingnya kemudian kita
menjaga kerapian dan kerapatan shaf kita di dalam salat. Selain itu merupakan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lawan najwa itu bisa menjadi tolak ukur sempurna atau kadanya sembahyang kita. Lawan sekiranya kalaunya kadada renggang di dalam shaf kita, maka syaitan kada kau bermainan sehingga kita lebih khusyuk di dalam sembahyang. Kemudian hadis yang selanjutnya, as-sadisu, hadis yang keenam atau hadis yang ke-168 dalam kita ada solian an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala ihtaraka baitun bil Madinah ala ahlihi minal laili falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nara aduwwun lakum fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum muttafaqun alaih. Hadis yang keenam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Musa radhiyallahu taala anhu bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidina Abi Musa bercerita bahwasanya ujar sidin ihtaraka baitun bil Madinah. Ada satu rumah di kota Madinah, ujar Sayyidina Abi Musa, terbakar. Ala ahlihi minal lail, ketika di malam hari. Jadi mungkin waktu itu orangnya lagi guringan, lalu rumah ini terbakar. Walamma huditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim. Ketika diceritakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi di kota Madinah, artinya bahwa dikisahkan nih kepada baginda Rasul ada satu rumah yang terbakar yang kemudian di malam hari. Maka ujar baginda Rasul SAW, qala inna hadhihi nara aduwwun lakum. Ketahuilah ujar baginda Rasul SAW bahwasanya api itu adalah musuh kalian. Fa idza nimtum, kalau kalian hendak tidur, ujar baginda Rasul SAW, fa'atfi'uha ankum, maka matikanlah api tadi. Karena mungkin di zaman baginda Rasul SAW kada kayak kita wah ini. Dulu kayak mungkin kuitan kita bahari mungkin masih merasakan kadada listrik, yang pakai lampu kan, pakai strongkeng, pakai apa yang bahari pakai masih api tadi. Nah itu kemudian ketika kita hendak guring, ujar baginda Rasul itu dimatikan. Jadi kita hendak keluar rumah pun kemudian dimatikan. Makanya kita yang hendak bepergian jauh atau kita hendak guring itu pun kemudian dicek apa mungkin ada masih yang menyala kah, atau kemudian masih belum dicabut misalnya kayak apa, sekiranya itu berbahaya maka dicabut atau dimatikan. Makanya lampu nih di zaman kita wah ini, lampu yang ibaratnya sudah listrik aman lah, mungkin ada saklar apa segala macam pun masih sunnah kalau kemudian kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Bilanya kita hendak guring itu dimatikan lampu nang sekiranya kada terpakai nih, atau kemudian lampu kamar kah, atau kemudian lampu di luar kah, kalau kemudian kita hendak guring itu sunnah dimatikan. Jadi hendak guring lampu kamar pun kalau kada mati juga, kalau bisa pakai lampu yang kalau ujar kita tuh lampu guring tuh nah itu sunnah. Jadi sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bilanya kita hendak guring apa aja yang sekiranya ada mudaratnya maka lebih baik dimatikan terlebih dahulu. Lampu atau listrik atau apa aja nang bercucuk nih, nang benyala, nang ada ketekannya apa segala macam, sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kita hendak guring, hendak keluar rumah itu dicek kemudian dimatikan. Jadi perkara yang kayak ini pun kemudian bisa menjadi sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam asal kita niatkan mengikuti sunnah baginda Rasul, bukan hal yang menjadi kebiasaan. Kalau misalnya kita hendak berjalan kah, hendak guring kah atau apa, memati lampu atau kemudian mencabut ini segala macam, kenapa jar dicabut kada aja? Biasa ya sudah aja, bilanya hendak kemana-mana dimatiin dulu. Kalau sekedar kebiasaan aja, maka kita kada dapat pahala sunnah. Tapi kalau kita niatkan kenapa jadi mati, oh ini sunnah baginda Rasul, jar baginda Rasul bilanya hendak kemana-mana atau hendak guring, sunnah dimatikan. Maka jar niatkan kita mengikuti sunnah baginda Rasul, maka walaupun ibaratnya gawiannya memati lampu deh, maka kita tetap dapat pahala sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah baginda Rasul. Hendak guring, hendak berjalan,
diperiksa lagi, dicek lagi. Kalau sekiranya ada yang bisa mudarat atau bahaya, maka lebih baik dimatikan. Kecuali misalnya kayak lampu luar kan kada masalah, kayak lampu di pelatar misalnya atau lampu jalan, maka itu tak ada apa-apa hidup sekiranya memberi penerangan bagi orang yang hendak berjalan. Jadi kada masalah kalau kemudian lampu di jalan atau di depan rumah itu kada masalah. Yang di dalam rumah sekiranya kita hendak guring yang mungkin kada terpakai juga, maka lebih baik dimatikan. Selain itu sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lawan lebih aman kepada kita. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ketujuh, wa anhu radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kama thali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma'a fa ambatatil qala'a wal ushbal katsir wa kana min ajadibu amsakatil ma fa nafa Allah bihan nas fasyaribu minha wa saqaw war'au wa asaba ta'ifatan minha ukhra inna ma yaqi'anu la tumsiku ma wa la tunbitu kala fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah ta'ala nafa'ahu wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi fa'ilima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi muttafaqun alaih. Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inna mathala ma ba'athani Allah bihi minal huda, sesungguhnya contoh kata baginda Rasul atau perumpamaan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutusku untuk menyebarkan hidayah dan keilmuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya baginda Rasul ini diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk dan memberikan ilmu pengetahuan kepada seluruh umatnya. Maka itu ada beberapa perumpamaan ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kamatsali ghaitin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Itu layaknya hujan ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang turun ke bumi, dan di antara sekian banyak tanah ujar baginda Rasul ada tanah yang baik. Sehingganya tanah yang baik tadi qabilatil ma'a fa ambatatil kala'a wal ushbal katsir. Tanah yang baik yang menerima air, artinya airnya diserap nih. Maka dari situ ujar baginda Rasul akan tumbuh rumput dan tumbuhan yang banyak. Itu contoh yang pertama. Wa kana minha ajadib, dan di antara banyak contoh ujar baginda Rasul tanah tadi ada juga tanah yang kemudian namanya ajadib. Apa tanah ajadib? Tanah ajadib itu ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam amsakatil ma fa nafa'allahu bihan nas. Inya kada menyerap air, artinya tanah tadi itu kada menyerap banyu, tetapi kemudian inya menggenang, artinya menampung banyu tadi, sehingganya apa? Fasyaribu minha wasaqaw war'au, sehingganya dari genangan air yang ada tadi maka banyak orang yang mengambil manfaat dari tanah itu tadi. Ada yang minum, ada yang dari situ kemudian mengairi persawahannya apa segala macam, artinya memberi manfaat bagi orang banyak. Kemudian wa asaba taifatan minha ukhra, kemudian ada juga tanah yang lain lagi. Innama hiya qi'anun la tumsiku ma wa la tumbitu kala. Ada yang ketiga ini ujar baginda Rasul menampung banyu kada pun menyerap banyu kada juga. Maka ini contoh yang ketiga, fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah, itulah contoh orang-orang yang kemudian belajar tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ada jar yang kemudian manafa'ahu bima ba'athani Allah fa'alima wa alama. Ada yang kemudian ujar baginda Rasul hanya mendapatkan ilmu tadi tapi hanya untuk pribadi, ada juga. Ada yang ujar baginda Rasul fa'alima wa alama, ada yang belajar dan juga mengajarkan, sehingganya inya kemudian memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan kemudian wa mathalu man lam yarfa bidzalika rasan, ada juga yang kada sama sekali. Belajar kada ujar baginda Rasul artinya menerima kada, pun melebihi lagi mengajarkan pun kada. Sehingga walam yaqbal hudallahi ladzi ursiltu bihi, sehingganya inya kada dapat apa-apa ketika aku mengajarkan kepada mereka tentang keilmuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika baginda Rasul memberikan percontohan kayak ini tinggal kembali kepada kita aja.
Apakah kita hanya sekedar hendak mengambil terus gasan kita pribadi, atau kemudian kita bawa gasan orang banyak. Artinya gasan pribadi tadi bisa gasan kita bawa oleh-oleh ke rumah kayak gasan bini, anak misalnya, itu untuk kita pribadi. Ada juga orang yang kemudian mendapatkan keilmuan lalu gasan orang banyak disampaikan kepada orang, artinya diajarkan kepada orang lain sehingga memberikan manfaat kepada orang yang banyak. Ada juga yang kemudian ketika diajarkan oleh baginda Rasul, jangankan gasan orang banyak, gasan ini aja gininya kada menerima juga, ini yang ujar baginda Rasul kada mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya hidayah itu bukan ditunggu, tetapi kayak apa kita mencari untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kemudian ke tempat-tempat yang diajarkan agar kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal baginda Rasul, sehingga di situ kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya menunggu aja, maka yang namanya hidayah kada bakal datang. Oh, kena aja jam hadang hidayah datang ya. Kada mungkin datang hidayah yang namanya hidayah. Karena hidayah itu kita jemput dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita dijadikan hamba-hambanya yang benar-benar taat kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai hamba-hamba yang benar-benar menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengambil pelajaran dari setiap itibar, kita bisa mengambil semuanya, kita jadikan pelajaran dalam hati kita sehingga kita jadikan bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita hajatkan didengar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan. Seperti sedia kala yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengampuni dosa kedua orang kita, dan mengampuni dosa-dosa orang yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam keadaan beriman dan mengambil kita dalam keadaan beriman husnul khatimah. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama guru-guru kita dan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rasulullah fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mugharrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna bi tafarraqan ma'sum wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqi wa la madruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.